Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 21 Agustus 2024. Sajian utama hari ini antara lain: pencuri kepergok di atap rumah warga, mayat wanita ditemukan di bawah jembatan Pesona, inovasi kuliner seblak daging gurita, pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Seorang pria di Palembang terjebak di atap rumah warga. Usai ketahuan hendak mencuri, pelaku akhirnya berhasil diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku pencurian ini terjebak di atap rumah warga setelah kepergok hendak beraksi di salah satu rumah warga di Jalan Riasudu, Lorong Sabar, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang. Warga sekitar yang berusaha menangkapnya mengalami kesulitan lantaran mendapat perlawanan dari pelaku. Pelaku yang sudah tersudut membalas lemparan ke warga. Tidak hanya melempari warga, pelaku juga berpura-pura menjadi ODGJ agar warga takut untuk menangkapnya. Namun pelaku yang sudah terkepung akhirnya berhasil ditangkap dan sempat dipukuli warga yang geram melihat aksinya. Setelah ditangkap, pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang dan korban membuat laporan polisi ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, pelaku sudah masuk ke dalam rumah, namun belum mengambil barang berharga karena sudah ketahuan oleh warga. Iya, Kabarnya berdua dia sudah masuk rumah belum? Iya lah, masuk ke dalam sini Joni. Oh, lewat loteng? Iya, dari pocok habis yang itu dijebolnya galo. Oh, sudah ngambil apa, Bu? Belum sempat ngambil oleh ketahuan kan. Teriaki oleh warga sini ya. Namun akibat ulah pelaku, atap rumah warga rusak berat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Modus mengisi voucher top up saldo salah satu aplikasi. Seorang pria merampas handphone milik penjaga konter. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Inilah video CCTV milik konter yang merekam aksi kawanan pelaku jambret di sebuah konter milik korbannya di Jalan Pasundan, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku berjumlah 2 orang ini mendatangi konter korban untuk mengisi voucher top up salah satu aplikasi. Satu pelaku yang berperan sebagai eksekusi ini berhasil merampas handphone milik korban, Indah Pratiwi, dengan modus pelaku berpura-pura nomor yang diisi korban salah. Korban yang sempat mengejar pelaku bersama warga lainnya kini sia-sia, lantaran pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor miliknya. Tak terima atas kejadian tersebut, korban Indah Pratiwi, 24 tahun, warga Jalan Pasundan, Kecamatan Kalidoni, Palembang, mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. GoPay, saldo GoPay driver, terus dia nyebutin nomor, nggak masuk kan, telepon, jadi nggak masuk kak, coba sebutin ulang nomornya, lah disebutin bener kok dek, katanya, coba jenguk dulu HP-nya, ini aku tunjukin saya ini kan, terus mana dek, coba maju lagi, tidak kelihatan, bukan aku nih orang jahat, cuman sesenti ku maju kurang lebih, tapi langsung diambil HP. Kini laporan korban telah diterima unit reskrim Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Modus pura-pura sebagai pelanggan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV mencuri handphone milik seorang pegawai rumah makan siap saji. Rekaman CCTV di salah satu toko rumah makan siap saji di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Seberang Ulu 2, merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pengunjung. Awalnya pelaku datang bersama keluarga menggunakan kendaraan roda 4. Saat keluarga pelaku memesan makanan, pelaku naik ke lantai 2 rumah makan modus ke toilet dan masuk ke satu ruangan. Pelaku mengambil satu unit handphone di dalam ruangan tersebut yang merupakan milik seorang pegawai rumah makan. Aksi pencurian baru diketahui saat korban hendak mengambil handphone. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Seberang Ulu 2, Palembang. Ya tiba-tiba yang rombongan kan mereka kan 3 cewek 1 cowok. Nah sudah itu ya kayak biasa lah makan mereka tuh kan. Sudah itu yang cowok ini tukang wis juga lagi kan, ke lantai 2 lah dia ngomong. Di
BAP itu ya. Ambil HP, posisi HP itu ada di dekat baju kananku, ditaruh di lantai itu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polrestabes Palembang tangkap pelaku penodongan di atas jembatan Ampera. Pelaku saat beraksi mengancam korban dengan pisau. Dengan modus meminjam korek api, Erik Saputra, warga 5 Ulu, Lorong Laksa, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang, ditangkap Satlantas Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas karena telah melakukan penodongan terhadap korbannya, Mus Mulyadi, yang merupakan warga Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya pada saat itu sedang menunggu temannya di atas jembatan Ampera. Tak lama kemudian datang pelaku dengan modus meminjam korek api. Korban saat itu dimintai uang oleh pelaku sambil mengancam, langsung merampas dompet milik korban dan membawanya kabur. Saat hendak melarikan diri, pelaku terlebih dulu ditangkap Satlantas Polrestabes Palembang saat sedang berpatroli. Dia tadi kan nak minjem korek di aku. Minta duit, tak aku kasih. Terus? Dia langsung ngambil dompetku dibawa RRI. Itu. Dia ngancam enggak tadi? Minta apa dia tadi nak ngancam. Ngancam itu. Pelaku penodongan di atas jembatan Ampera tadi. Penodongan. Sekira jam 8.15 kami mendapat laporan dari masyarakat dan juga anggota dari Sabara Polda. Kini pelaku telah diamankan ke Mapolrestabes Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan mengapung di bawah jembatan Pesona, kawasan Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mayat wanita ini diduga merupakan korban pembunuhan karena di lehernya terdapat luka gorok. Warga di kawasan Tanjung Senai, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin malam dihebohkan dengan adanya penemuan sesosok mayat wanita yang mengapung di bawah jembatan Pesona. Mayat wanita tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang asyik berkumpul di atas jembatan menikmati keindahan malam. Suasana jembatan saat itu juga ramai karena di kawasan tersebut juga banyak warga yang sedang menonton berbagai lomba HUT RI ke-79 tahun. Mendapati informasi tersebut, petugas langsung melakukan evakuasi. Setelah dievakuasi ke darat, mayat tersebut ternyata seorang wanita tanpa identitas dalam kondisi sudah mengembang. Di leher korban juga ditemukan luka gorok diduga merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelakunya. Selain itu, di tubuh korban juga digantung batu besar agar tubuh korban saat dibuang ke sungai bisa tenggelam. Ini baru saja cek lokasi bersama dengan Polres, dibantu juga rekan BPBD. Kemudian kami bawa ke RSUD Tanjung Senai, sementara identifikasi dari rekan ident dan akan dirujuk ke Bayangkara untuk forensik. Mayat wanita tanpa identitas itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna proses autopsi. Dari Ogan Ilir, Fitriyadi, iNews melaporkan. Inovasi kuliner seblak daging gurita. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR.
Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda babu. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda babu. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Di Kabupaten Oku Timur sebanyak 45 anggota Dewan terpilih periode 2024 sampai dengan 2029 secara resmi telah dilantik serta diambil sumpah jabatan. Dari 45 anggota Dewan yang diambil sumpah jabatan tersebut, sebanyak 7 orang Serikandi terbaik Oku Timur yang ikut serta dalam pengambilan sumpah jabatan tersebut. Pileg di Kabupaten Oku Timur telah usai. Para pemenang dari pertarungan pileg atau sering disebut dengan pemilihan legislatif kemarin secara resmi telah dilantik serta diambil sumpah jabatannya pada 19 Agustus 2024 kemarin. Sebanyak 45 anggota Dewan terpilih berhasil melenggang mulus menduduki kursi Dewan Kabupaten Oku Timur. Dari ke-45 anggota Dewan yang terpilih tersebut ada 7 orang politikus perempuan yang tidak mau kalah dan ikut serta dalam pertarungan adu taktik di pemilihan legislatif Oku Timur kemarin. Dari 7 jumlah orang politikus perempuan terbaik Oku Timur tersebut, Partai Perindo berhasil mengantarkan 1 kadernya menduduki kursi Dewan Kabupaten Oku Timur. Susilawati, kader perempuan terbaik DPD Partai Perindo Kabupaten Oku Timur tersebut berkomitmen akan terus berjuang untuk menjaga marwah partainya serta dirinya, menyatakan akan tegak lurus dan patuh akan perintah pimpinan partai. Susilawati pun menambahkan dalam waktu dekat akan fokus terhadap program-program yang telah disusun. Kami akan segera membentuk ketua DPRD dan next itu akan pembentukan fraksi dan komisi. Untuk program yang akan kami laksanakan, yang pada saat ini telah kami susun, itu akan segera kami laksanakan. Dari Oku Timur, Janmiko Francisco, iNews melaporkan. Pejabat Bupati Oku Iqbal Ali Syahbana menegaskan netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada Oku mendatang wajib dilakukan. Namun dirinya memastikan bukan hanya ASN yang dituntut netral, mulai tingkat bawah RT, RW, perangkat desa BPD, Kades, serta penyelenggara wajib netral dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Bupati Oku Iqbal Ali Syahbana menerima pengunjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat Oku di luar rumah dinas Bupati Oku. Iqbal memastikan menyanggupi permintaan puluhan pendemo terkait netralitas ASN PDA Pilkada mendatang.
Namun Iqbal juga meminta masyarakat untuk paham terkait aturan yang ada. Dirinya meminta masyarakat juga mengawasi para pejabat dari tingkat bawah yang menerima anggaran negara untuk juga netral dan tidak berpihak pada salah satu calon sehingga Pilkada Oku bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dirinya mengatakan mulai dari tingkat RT, RW, perangkat desa, seperti BPD, Kades, dan pemantau pemilu juga ikut netral dalam pilkada mendatang, sehingga tidak ada yang dirugikan. Tentunya bukan cuma hanya ASN yang harus menjaga netralitas, tapi juga penyelenggara dari tingkat desa, dari PPS, PPK, dari Kades, dari BPD, semuanya harus termasuk juga dari tingkat kecamatan, Pak Camat ataupun yang lain, itu harus menjaga netralitas dalam suasana pilkada nanti serentak ini. Sementara penggiat politik di Ogan Komering Ulu juga menyoroti dinamika pilkada di Oku saat ini. Dirinya menilai dinamika pilkada di Oku mulai terlihat panas dengan munculnya bakal calon kepala daerah yang memastikan siap maju pada pilkada mendatang. Mulai dari perangkat desa, RT, Kades, BPD, ASN, TNI, Polri itu tidak diperkenankan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan suksesi pemilu maupun pemilu kepala daerah. Jelas diatur sanksinya, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tak hanya itu, penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu juga diminta menjadi contoh kenetralitasan pada pilkada mendatang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Seblak kini makin bervariasi dengan kehadiran inovasi terbaru. Seblak gurita yang sedang populer di Palembang. Sajian baru ini menggabungkan daging gurita dalam berbagai ukuran, dari baby gurita hingga jumbo, dengan kuah seblak yang kental dan pedas. Berikut liputan selengkapnya. Pemilik kedai Meta Monica menciptakan seblak gurita karena tingginya minat masyarakat terhadap kuliner pedas. Daging gurita yang empuk dipadukan dengan kuah seblak yang pedas dan kental, memberikan sensasi baru yang sangat nikmat. Proses pembuatannya mirip dengan seblak pada umumnya, namun daging gurita direbus selama 1 hingga 2 jam agar empuk dan tidak alot. Untuk kuahnya, Monica menggunakan campuran cabai, bawang putih, dan kencur yang digiling halus dan ditumis hingga harum. Sementara itu, kerupuk udang direbus dalam air panas, dicampur dengan telur dan kemudian digabungkan dengan daging gurita, bakso, aneka suki, dan sayuran sebelum dimasak dengan api kecil. Seblak gurita siap dihidangkan. Awal mulanya kan di Palembang ini belum ada nih seblak gurita. Jadi kita ada inisiatif coba jual seblak gurita. Mungkin viral ya, ternyata viral itu. Itu ceritanya. Kalau untuk rasa gurih, pedas ya, karena ini kan seblaknya ciri khasnya pedas. Terus untuk rasa kencurnya juga lumayan terasa. Tapi yang paling penting di sini sih rasa guritanya itu beda sama gurita yang lain karena teksturnya lebih terasa di lidah. Meta Monica mengungkapkan bahwa setiap harinya ia bisa menghabiskan puluhan porsi seblak gurita yang dijual mulai dari Rp17 hingga Rp49.000 per porsi, tergantung ukuran daging gurita. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.